Dapatkah Anda mengasihi Tuhan sebagaimana Dia ingin dikasihi? Hari Rabu yang diberkati untuk semua. Inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Santo Yohanes Pembaptis de Lasalle lahir pada tanggal 30 April tahun 1651 di Reims, Prancis. Sebagai putra dari keluarga bangsawan, ia memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sangat baik dan kemudian ditahbiskan menjadi imam. Awalnya ia berniat untuk melayani di kalangan orang kaya pada zamannya. Namun, sebuah janji kepada teman yang sekarat untuk membantu sekelompok biarawati yang bekerja bagi anak-anak yatim piatu membawa de Lasalle ke dunia pendidikan. Ketika ia membantu seorang teman mendirikan sekolah bagi anak laki-laki miskin di Reims, ia menemukan panggilan sejatinya sebagai seorang pendidik. Panggilan yang akan menyita seluruh hidupnya. Pada tahun 1684, de Lasalle melepaskan kekayaan pribadinya dan gelar kebangsawanannya. Ia mengumpulkan sekelompok guru dan mendirikan kongregasi para bruder sekolah Kristen. Kongregasi ini diakui secara resmi oleh Gereja Katolik Roma dengan tujuan utama untuk melayani kebutuhan pendidikan masyarakat, khususnya di kalangan orang miskin. De Lasalle dan para brudernya memperjuangkan pendidikan dengan penuh semangat, mendirikan sekolah di 22 kota, hingga akhir hidupnya pada tahun ke-1719. Ia memberikan kontribusi besar bagi dunia pendidikan melalui tulisan-tulisannya dan metode pengajaran yang inovatif. Pada tahun 1900, Yohanes Baptista de Lasalle dinyatakan sebagai santo oleh Gereja Katolik Roma. 50 tahun kemudian, Paus Pius XII menetapkannya sebagai pelindung para guru. Dasar dari tradisi pendidikan Lasalian berakar pada kesadaran de Lasalle bahwa Allah begitu baik karena telah menciptakan kita, dan Allah menghendaki agar semua orang datang pada pengetahuan akan kebenaran. Dalam Injil hari ini, Yesus menampilkan kepada kita salah satu ajaran yang paling membingungkan dan tampak mengagetkan dalam seluruh perjanjian baru. Ia menantang kita dengan tuntutan bahwa jika kita ingin menjadi muridnya, kita harus membenci ayah, ibu, saudara, saudari, istri, anak-anak, bahkan diri kita sendiri. Kalau tidak, kita tidak layak menjadi muridnya. Apakah Tuhan benar-benar mengajarkan kita untuk membenci? Jika kita sungguh mengenal Tuhan, kita tahu bahwa Ia tidak berbicara secara harfiah. Banyak pengajarannya tentang kasih justru bertentangan dengan makna literal kata benci dalam ayat Injil hari ini. Namun Yesus hanya menetapkan harga dan syarat untuk menjadi muridnya dengan cara yang oleh para ahli disebut hiperbola. Cara mengajar dengan melebih-lebihkan atau menyampaikan sesuatu dengan cara yang mengejutkan, agar pendengar mengingat dan merenungkannya lebih dalam. Dengan cara ini, kita tidak bisa mencintai setiap anggota keluarga kita lebih daripada kita mengasihi dia. Kalau tidak, kita tidak layak menjadi muridnya. Injil Matius pasal 10 membantu kita memahami konteksnya. Barang siapa mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku.
Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Ada alasan lain mengapa Yesus berbicara dengan cara yang mengejutkan. Bagi orang Yahudi abad pertama, yang pasti sangat terkejut mendengar Tuhan secara eksplisit meminta para murid untuk mencintai dan menghormatinya lebih dari ayah dan ibu mereka. Mereka tahu bahwa dalam perjanjian lama, hanya ada satu yang berhak atas kasih yang eksklusif dan mutlak seperti itu. Mereka tahu bahwa hanya ada satu yang bisa menuntut agar ia dikasihi dengan segenap keberadaan kita. Itu adalah Tuhan itu sendiri. Sampai hari ini, Shema yang ditemukan dalam Ulangan 6 dibacakan 3 kali sehari. Dengarlah, hai orang Israel, Allah kita adalah Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yesus dapat menuntut agar kita mengasihinya dengan cara itu, karena ia bukan hanya Mesias, atau Raja Israel, atau Guru hukum. Tetapi ia adalah Allah yang sejati dari Shema itu sendiri, yang dikasihi oleh Bapa, satu-satunya yang layak menerima kasih kita yang tanpa syarat. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, kami memuji dan berterima kasih kepadamu karena Engkau adalah Guru yang agung bagi kami semua. Ajarlah kami untuk percaya sepenuhnya kepadamu dan tidak bersandar pada pengertian kami sendiri. Ajarlah kami agar mengasihi Engkau lebih dari apapun. Ini kami mohon dalam nama kudus Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati keluarga Anda saudara dan saudari. Tuhan memberkati Couples for Christ dan iman Katolik kita.